Semua berawal dari munculnya benjolan di permukaan kepala sejak 3 tahun lalu. Namun meski lama-kelamaan semakin membesar, Tyson mengaku tidak merasakan sakit kepala atau gejala lainnya. Karena khawatir akan menjadi semakin parah, akhirnya ia pun melakukan operasi pengangkatan tumor. Berbanding terbalik dengan kisah Puput Novel yang menyerah dengan kanker yang ia derita, kisah Tyson Lynx dan Sonny Septian yang tidak menyerah dan berjuang untuk sembuh dari sakit di bagian kepala. Ini dia kisah mereka. Tyson Lynx, suami Melanie Ricardo, ungkap ada tumor jinak di kepala hingga diputuskan operasi. Pemirsa silat RCTI, presenter Melanie Ricardo baru-baru ini menggegerkan publik dengan kabar terkait kondisi kesehatan suaminya Tyson James Lynx. Tyson divonis mengidap tumor di bagian kepala hingga harus menjalani tindakan operasi. Semua berawal dari munculnya benjolan di permukaan kepala sejak 3 tahun lalu. Namun meski lama-kelamaan semakin membesar, Tyson mengaku tidak merasakan sakit kepala atau gejala lainnya. Karena khawatir akan menjadi semakin parah, akhirnya ia pun melakukan operasi pengangkatan tumor. Lantas, seperti apa kondisi terkini Tyson yang kemarin angkat bicara pasca menjalani tindakan operasi tersebut? Kira-kira 3 tahun. Kira-kira 3 tahun. Apa yang dirasakan terakhir ya? Nggak ada pusing, nggak ada apa masalah. Cuman takut itu bisa kanker, jadi harus dirawat, harus operasi, diperiksa untuk patologi. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah nggak masalah. Ini kayaknya 1,5 minggu ya udah menjalani operasi tumor di kepalanya. Ini bukan di dalam kepala ya, tapi di luar, jadi di permukaan kepalanya dia. Puji Tuhan kami sudah mendapatkan hasil patologi, hasil biopsi, hasilnya bukan kanker, hasilnya hanya tumor yaitu kelenjar getah benih ke kepala gitu. Terus jahitannya udah dibuka, dan ya dia tadi udah balik kerja gitu. Sebelumnya, Melanie sempat merasa khawatir sang suami mengidap kanker. Apalagi ternyata ada sejumlah keluarganya di Australia yang mengalami kondisi tersebut. Selama 14 tahun hidupnya di Jakarta pun saat itu adalah pertama kalinya ia melihat sang suami diopname dan menjalani tindakan operasi. Operasinya nggak terlalu deg-degan, tapi hasil biopsi yang lebih deg-degan. Semuanya udah balik ke aktivitas biasa. Ya, udah aman. Yang paling penting saya dirawat untuk inap di salah satu rumah sakit karena keluarga saya di sana semuanya udah kanker. Jadi bukan khawatir, cuman harus sangat hati-hati. Enggak, justru Tyson itu 14 tahun tinggal di Indonesia, ini baru pertama kali masuk rumah sakit. Itu pun kan bermalam karena operasi, karena kan ditidurkan kan gitu. Terus kita kan pakai insurance, ada ketentuan dan segala macamnya. Basically ya bukan takabur, tapi puji Tuhan dia kan pola hidupnya cukup sehat gitu. Jadi ya ini selama 14 tahun hidup di Jakarta baru pertama kali opname. Kini pasca operasinya berjalan lancar, Tyson pun tengah dalam masa pemulihan. Sebagai istri, Melanie pun meminta suaminya untuk tidak memforsir aktivitas selama kurang lebih 1 bulan. Selain itu, ia juga menjaga pola makan, salah satunya menghindari seafood karena dikhawatirkan terjadi alergi atau infeksi. Di sisi lain, Tyson mengaku bersyukur mendapat dukungan dan doa dari banyak orang dan kini kondisinya sudah berangsur semakin membaik. Mungkin atau aktivitas yang tidak boleh berlebihan? Udah, enggak. Sama aja. Sama aja. Aman. Angkat berat udah aman. Angkat berat barbel? Sama. Harus, itu penting. Khawatir? Semuanya doain, puji Tuhan, alhamdulillah keluarga saya doain buat saya, tapi Chloe sama Karis tidak ikut untuk ke rumah sakit, cuma Melanie aja.
Nge-gym lagi nggak boleh dulu, karena kan tuh abis biar walaupun operasinya nggak operasi besar tapi tetap aja kan tuh bagian kepala banyak sarafnya Mbak. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi, tapi kemarin udah dikeluarin udah di jahitannya udah diberesin, jadi all good sih harusnya. Sony Septian sudah mulai belajar ke tempat ramai lagi dan rajin fisioterapi. Setali tiga uang dengan Melanie Ricardo, puji syukur atas karunia Sang Pencipta juga dirasakan oleh Fairuz Arafik. Pasalnya, sang suami Sony Septian kini sudah semakin membaik setelah sebelumnya mengalami penyempitan pembuluh darah di otak. Dalam unggahan di media sosial, tampak Sony tengah menjalani berbagai terapi pemulihan, salah satunya fisioterapi. Perlahan tapi pasti, Sony mulai menunjukkan perkembangan dan sudah mulai bisa berjalan. Selain itu, Sony juga menjalani terapi bicara dan pengecekan kondisi rutin ke rumah sakit. Lalu, apa kata Elma Tiana sang kakak tentang kondisi terkini Sony dan tak boleh memforsir kegiatan dengan tampil di TV dan berbagai podcast? Kalau kontrol lagi 2 minggu sekali fisioterapi itu seminggu 3-4 kali. Berjalannya masih belum bisa normal total. Nama Fairuz, Sony kayaknya serius nih gitu. Kita datang ke rumah sakit, aku datang ke rumah sakit udah tindakan gitu. Aku sedih lah ya, maksudnya ini anak kecilnya sama aku gitu kan. Terus baik-baik aja, terus tiba-tiba harus mendengar dia ada penyumbatan seperti itu, gimana aku ngeraung-ngeraung gitu, nangisnya sampai ya gimana ya, aku juga nama juga ada kesayangan kan, mendengar itu agak shock juga sih gitu. Kesetiaan Fairuz dalam mendampingi suaminya menjalani masa pemulihan pun membuat banyak orang merasa tersentuh. Dia juga dengan telaten mengurus Sony dan membantunya saat melakukan keperluan sehari-hari. Ia bahkan sampai membelikan kursi roda agar bisa mengajak Sony jalan-jalan ke tempat umum. Apalagi sang suami juga saat ini dianjurkan untuk kembali membiasakan diri berada di tempat keramaian. Dan bersama anak-anak tercinta, Fairuz juga mengajak Sony bermain ke wahana permainan agar Sony tidak bosan selalu di rumah saja. Dengan caranya aku dibuat sakit, aku tahu kalau aku punya istri yang Masya Allah luar biasa, anak yang luar biasa, dan banyak orang baik di luar sana yang doain aku. Ya bang, kaki di dalam kaki abang ya bang. Ya bang, ini di dalam ya bang. Jalan sebentar duduk. Nah makanya aku beli kursi roda kemarin gitu. Jadi kalau seandainya mau ngajak dia ke mall, jalan-jalan, aku udah ada kursi roda. Fairuz luar biasa, Fairuz tuh emang perempuan kuat ya, aku bilang ya gitu. Dia tuh kalau bukan Fairuz, Sony nggak akan kayak gini kali. Fairuz tuh tetap lebih fokus, Sony sehat, dia nggak mau Sony capek, dia nggak mau Sony kerja, nantinya dia akan kalau lebih sakit ya dia akan lebih panjang kan masanya gitu kan. Sony pasti sembuh, Sony pasti sehat. Setelah ini Allah angkat derajat Sony dan keluarga semuanya, dan kamu bisa ngebahagiain nanti keluarga kamu pada saat yang tepat.